sebuah alur cerita film FTV yang bernuansa drama romantis yang dibintangi oleh Kenny Austin dan juga Azwa Aurel. Di sini Susuka Story ID mencoba untuk menceritakan kembali alurnya kepada teman-teman semua. Ingat, ini bukan video asli, tetapi berisikan sebuah spoiler yang siap disuguhkan, brother. Let's go, gaskein. Cerita dimulai di mana seorang pria ganteng yang bermimpi menjadi orang kaya yang tajir dan ia bernama Devan. Dalam mimpinya Devan bertemu dengan seorang gadis penjual ketoprak bernama Alice dan mereka ribut di jalanan karena Devan hampir saja menabrak Alice. Alice yang tidak terima malah minta pertanggungjawaban dari Devan. Namun, dengan sombongnya Devan malah nyinyir dan langsung transfer uang 10 juta ke rekeningnya Alice. Kemudian di perjalanan Devan dicegat oleh 2 orang preman dan meminta semua harta Devan. Namun, Pak Somad langsung datang menolong Devan yang sedang dibegal. Pak Somad berhasil melumpuhkan preman tersebut. Kondisi Devan pingsan, dan Pak Somad langsung membawa ke rumahnya. Kemudian Devan terbangun dari mimpinya dan langsung gak kenal sama Pak Somad. Ternyata Devan hanyalah orang biasa dan Pak Somad sendiri adalah babenya. Namun Devan tidak percaya dengan semua yang terjadi. Anak babe. Salah orang, Pak. Ngaco aja lu, Ban. Duduk, gak bener nggak? Ngaco ini. Kapan juga kita pernah foto bareng, Pak? Di sisi lain kita akan diperlihatkan kepada Devan yang lagi lontang kantung di jalanan. Karena memikirkan apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya Devan bertemu dengan Pak Somad. Dan Pak Somad memanggil Devan untuk berjualan. Namun Devan menolaknya, karena ia orang kaya, bukan penjual ketoprak. Sejak kapan gue dagang ketoprak, Pak? Ngaco. Jadi orang. Kemudian datanglah cewek cantik bernama Alice yang hendak membeli ketoprak. Devan kaget melihat wajah Alice yang mirip banget sama cewek penjual ketoprak yang berada dalam mimpinya. Devan pun berkata, "Lu bukannya cewek penjual ketoprak itu ya?" Lu kan cewek tukang ketoprak, kan? Gue? Ya bukan lah. Setelah itu, halusinasi Devan bikin Pak Somad marah melihat tingkah anaknya yang tidak mengakui bapaknya sendiri. Nggak bisa dari mana, dari Hong Kong. Wah, judul pintu nih anak mana duduk. Skip dan lanjut. Di sisi lain kita akan diperlihatkan kepada Devan yang lagi berjualan ketoprak. Tanpa sengaja Devan melihat pacarnya bernama Alexa. Devan langsung menemui Alexa dan memeluknya. Akan tetapi Alexa nggak kenal sama Devan. Dan malah bilang Devan pelecehan anak di bawah umur. Alexa memanggil security, brother. Tahu nggak, ini tuh jatuhnya udah pelecehan seksual. Beb, panggil security deh. Kemudian paginya Alice datang ke rumah Pak Somad dan juga Devan. Akhirnya Devan datang dan langsung judes kepada Alice dan karena Devan berjualan ketoprak sering diomelin oleh para pelanggan, Devan akhirnya diajari membuat ketoprak yang enak oleh Pak Somad. Dan akhirnya Devan jago membuat ketoprak dan sangat disukai oleh para pelanggan. Ketopraknya enak banget, Bang. Betul nggak? Enak. Kasih loh. Tak lama kemudian datanglah preman yang hendak memalak Devan, dan si preman memaksa untuk meminta uang keamanan kepada Devan. Karena Devan menolak, preman ingin menghancurkan barang dagangannya. Kemudian Alice datang dan menghantam si preman tersebut. Setelah itu Devan dan Alice ngobrol dari hati ke hati. So sweet bener. Jomblo nangis nonton ini, anjay. Sejak ada lo, gue jadi lebih ngerasa punya teman. Kemudian kita akan diperlihatkan kepada Devan dan Alice yang lagi duduk di kafe. Tak lama kemudian Devan melihat Alexa dan pacarnya juga di sana. Waduh, hancur dan bingung banget si Devan. Nyata atau tidak sih kehidupan gue? Kemudian keesokannya, Alice datang ke rumahnya Devan. Si Devan babak belur dihajar sama debt collector yang menagih hutang Pak Somad. Dan Alice memaksa untuk mengobati lukanya Devan. Namun Devan menolak. Dan akhirnya Alice memaksa. Dan Devan mau diobatin, asalkan Alice harus bantu Devan jualan ketoprak. Dan Alice mau untuk menemani Devan jualan ketoprak. Gue mau pakai begituan. Terus temenin gue jualan ketoprak. Oke. Sepulang jualan, Devan dihampiri oleh Adit, di mana Adit menanyakan soal permasalahannya di perusahaan bersama bos pura-pura di perusahaan tersebut. Dengan otak cerdas, Devan ngasih solusi kepada Adit. Lo kumpulin semua bukti pembayaran yang sah, yang asli, sama barang yang lo kumpulin jadi satu. Ya juga ya. Kemudian esoknya, Devan menyelamatkan pengemis yang hampir ditabrak oleh pacarnya Alexa yang bernama Gembrong. Setelah mereka ribut-ribut di jalanan, akhirnya Alexa membawa si pacar untuk pergi. Sehabis itu, Devan mengajak si pengemis untuk makan ketoprak. Tak lama datanglah Alice yang melihat Devan lagi berbagi sama pengemis. Widih, Alice makin yakin kalau Devan sudah sepenuhnya berubah. Lo ternyata beneran udah berubah ya.
Kemudian di malam hari dan dihiasi purnama yang menyinari malam, Devan dan Alice duduk berdua sambil memandang bulan purnama. Dan dalam hati Devan berdoa, sebuah keinginan yang luar biasa. Devan menginginkan, semoga mimpinya menjadi kenyataan. Tapi bukannya hidup lo yang aneh itu cuma di mimpi. Siapa tahu mimpi gue jadi kenyataan. Kemudian di malam berikutnya, Alice dan Devan lagi romantisan banget. Dan Alexa datang dan menghampiri mereka. Karena Alexa sudah geram dengan kedekatan mereka, Alexa membongkar fakta tentang Devan. Kalau Devan memang pacarnya dan juga Devan anak orang kaya dan juga pemimpin sebuah perusahaan milik ayah dan ibunya. Mama kamu sengaja membuat sandiwara ini semua, karena mama kamu mau kamu berubah menjadi lebih baik, kata Alexa. Devan yang bingung bertanya kepada Alice dan Alice mengatakan kepada Devan, itu semua benar. Lantas, abis kejadian itu Devan pulang ke rumah dan mamanya Devan menjelaskan semuanya kepada Devan. Mamanya sengaja menukar Devan dengan Alice karena Devan yang angkuh dan sombong, suka menghina orang dan merendahkannya orang lain. Karena itulah mamanya Devan bekerja sama dengan Pak Somad, dan juga semua staf di perusahaan, dan juga pacarnya yaitu Alexa. Setelah mendengar penjelasan mamanya, akhirnya Devan tersadar dan memeluk ibunya. Maafin aku ya, Ma. Kemudian kita akan dibawa kepada Devan dan Alexa yang lagi dinner bareng. Tak lama Devan ditelepon oleh Gembrong, karena Gembrong sudah menyekap Alice di gudang. Kalau mau selamat serahkan uang 100 juta. Karena dengan peduli sama Alice, Devan langsung pergi. Namun, dihalangin oleh Alexa, dan Devan berkata, Kau cuma mau nolongin perempuan yang aku cintai. Devan, next cerita akhirnya, Devan yang super ganteng dan sudah berubah menjadi lebih baik, datang menghampiri Alice yang lagi berjualan ketoprak. Di sanalah Devan mengungkapkan rasa cinta dan sayangnya kepada Alice. Alice, tukang ketoprak. Lo mau kan jadi pacar gue? Iya, gue mau. Mereka resmi jadian. Kemudian Alexa yang melihat Devan dan Alice jadian, jadi galau dan hancur banget. Untung saja, Adit yang jomblo, langsung menenangkan Alexa, dan mereka pergi dari sana. Ayo. Ending yang sangat wow, amazing, spektakuler, paten kali, tomat.